dengan kehidupan, kemudian mengakhiri kehidupan. Bukan. Gak mungkin ada perintah dari Allah yang kemudian menyakiti kita. Tidak. Jadi bunuhlah dirimu itu sebetulnya lebih mengacu kepada perintah belajar mati selagi hidup. Oke, pernah lihat orang mati? Sering kan? Pernah ditanya nggak? Mau sabunnya apa? Tanya nggak? Mau kain kapannya merek apa? Mau dikuburnya di mana? Minyak wanginya Hermes atau minyak duyung? Ditanya nggak? Pernah tanya? Belajar dari orang mati itu yang paling penting adalah lihat cara orang mati berserah diri total. Tidak ada perlawanan lagi. Seperti itu harusnya kita kepada Allah. Karena yang punya rencana hebat tentang kehidupan kita bukan kita, Allah. Harusnya kita total pasrah kepada Allah. Orang yang sudah total pasrah kepada Allah disebut muslim. Muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah pasrah. Jadi muslim adalah orang yang sudah total pasrah kepada Allah, persis seperti orang mati. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Didangkalkan, janganlah kau mati kecuali sudah beragama Islam. Maaf, apakah orang yang sudah mengaku beragama Islam akan selamat? Belum tentu. Syarat mati itu harus menjadi seorang muslim. Dan muslim itu bukan orang yang mengaku, tetapi yang sudah benar-benar seperti orang mati. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Oke. Agak di-upgrade sedikit ya pengetahuannya. Karena kalau kita cuma itu-itu aja ngajinya, bosan. Quran itu ada leveling. Ya, dibuka ini nanti buka lagi. Dibuka ini, buka lagi. Karena apa? Begitu kesadaran kita berbeda, Quran akan mengajarkan pengetahuan yang berbeda di tingkat kesadaran yang berbeda. Itu hebatnya Quran. Makanya tidak bisa dimonopoli. Tidak bisa dimonopoli oleh si A, si B. Enggak. Allah tanpa batas, pengetahuannya tanpa batas. Oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Manusia manapun tidak boleh menghakimi orang lain sesat atau tidak sesat. Tidak haknya bagi dia. Itu Allah yang mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di dalamnya dan siapa yang mendapat petunjuk. Kalau Allah kita tahu tersesat, pasti akan ditunjukkan jalannya. Itulah cara Allah, hebat. Begitu kamu melekat pada harta, langsung sama Allah diambil hartanya. Betul? Karena kata Allah bahaya ini, bahaya. Diambil dulu. Supaya renggang. Kita dengan kemelekatannya renggang. Nanti begitu kita sudah sadar bahwa harta bukan milik kita, hanya titipan dari Allah. Kata Allah, sudah sadar sekarang? Kasih lagi. Gak sadar lagi? Ambil lagi. Makanya tidak ada orang yang kaya abadi dan tidak ada orang yang miskin abadi. Tidak ada siang yang abadi dan tidak ada malam yang abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Oke? Makanya yang abadi adalah perubahan. Sampai sini mengerti? Oke. Apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya dia tidak takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum merasakan rasanya mati. Itu aja. Clear? Lanjut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lihat saya semuanya. Keburukan bisa jadi yang akan melahirkan kebaikan. Kesalahan bisa jadi yang akan melahirkan kebenaran.
Kekacauan bisa jadi yang akan melahirkan kedamaian. Jadi keburukan dan kebaikan mulai sekarang tidak usah dibenturkan. Itu hanya suatu proses perjalanan. Pernah dengar ada orang menjadi ulama, menjadi kiai, gara-gara dia harus mesantren di penjara. Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi apa kabar? Tidak usah dijustifikasi. Karena justru yang melahirkan dia menjadi baik, kan pernah dia melakukan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan di ayat ini dikatakan, jangan kamu duelkan. Jangan kamu tandingkan. Karena kebaikan dan keburukan, dua-duanya mengajarkan pelajaran yang sama. Ketika melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Ketika melakukan kebaikan, ini loh akibatnya. Dari akibat itulah kita mendapatkan pelajaran. Jadi mulai sekarang, stop usil pada orang lain yang disebut buruk oleh pikiran kita. Karena baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Ulangi, baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Bahkan sesuatu disebut baik oleh si A, bisa saja disebut buruk oleh si B. Tergantung si penilainya siapa. Betul? Oleh itu, baik dan buruk hasil penilaian pikiran. Oke? Jadi, jangan menilai peristiwa dengan baik dan buruk. Karena sebuah peristiwa itu terjadi, ada alasan terjadinya. Ada pesan di belakangnya. Lihat saya semuanya. Gunung meletus, baik apa buruk? Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Baru aja diajarkan, masih salah. Setelah gunung meletus, petani panen. Subur hasilnya. Baik apa buruk? Baru aja diajarkan. Udah salah lagi. Ini masalah besar kita. Kurang menyimak. Tapi ingin disebut katanya sudah memulai kehidupan. Ini hidupnya belum mulai nih. Orang masih terjebak baik buruk, benar salah, belum mulai kehidupan. Sudah masuk satu indikator, belum mulai. Lihat saya, gunung meletus, baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Apa pesannya? Tangkap pesannya. Tangkap pesannya. Apa pesan di balik meletusnya gunung ini? Oh, karena material di atas bumi sudah mulai jarang. Mineral-mineral untuk tanaman sudah mulai jarang. Maka perut bumi menumpahkan cinta kasihnya. Akibatnya apa? Mineral bumi yang di bawah diangkat ke atas. Sehingga para petani sekarang sudah mulai bisa menanam dengan tanaman yang lebih subur lagi. Ketika petani, itu panennya luar biasa. Hasilnya banyak akibat letusan Gunung Merapi. Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Karena baik dan buruk penilaian manusia. Yang ada adalah kebenaran. Karena semesta sedang mengajarkan kebenaran. Jadi sebetulnya karena kecentilan manusia apapun diberi nama. Ini baik, ini buruk. Jadi baik dan buruk semua hasil kecentilan manusia. Siapa yang centil? Manusia. Centil.